Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 TPBF ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika dengan dosen pengampu Muhammad Aska, SSI, MSc. Adapun di dalam tugas besar kali ini, kelompok kami mengambil tema COVID-19 dengan judul Langkah Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam Meminimalisir Penyebaran COVID-19. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama dari masing-masing anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ferdinand Sanda dengan NIM 03191035 dari program studi Teknik Mesin Angkatan 2019. Yang kedua ada Erlangga Hari Prasetyo dengan NIM 01191006 dari program studi Fisika Angkatan 2019. Yang ketiga ada Muhammad Irham Amjari dengan NIM 03191059 dari program studi Teknik Mesin Angkatan 2019. Yang keempat ada Andi Muhammad Naufal Fauzan dengan NIM 08191008 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019. Yang kelima ada Adenur Indah Suryani dengan NIM 12191002 dari program studi Teknik Industri Angkatan 2019. Yang keenam ada Muhammad Dun Said dengan NIM 12191051 dari program studi Teknik Industri Angkatan 2019. Dan yang terakhir ada Hanif Gifari Valdera dengan NIM 14191021 dari program studi Teknik Kelautan Angkatan 2019. Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Adapun di dalam tugas besar ini, kami melakukan survei melalui Google Form, dan di dalam tugas besar mata kuliah pengantar metode statistika ini dengan tema COVID-19. Kelompok kami menggunakan topik cara meminimalisir penyebaran COVID-19. Kami mengambil topik ini karena kami tertarik dengan bagaimana sebagian orang, khususnya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, melakukan pencegahan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Tujuan. Adapun tujuan pembuatan tugas ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui perbedaan proporsi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam melakukan hal-hal yang setidaknya dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, khususnya dalam mencuci tangan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Untuk mengetahui langkah yang paling efektif menurut mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online yang dilakukan menggunakan Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 dengan jurusan JTIP, JTSP, dan JMTI, dan juga melalui personal chat kepada sampel. Kuesioner online mulai disebar pada Kamis 23 April 2020 sampai dengan Senin 8 Juni 2020. Tempat pengambilan data penelitian ini adalah di lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 yang terdiri dari jurusan JTIP, JTSP, dan JMTI dengan laki-laki sebagai proporsi pertama dengan jumlah mahasiswa sebanyak 399 orang dengan sampel yang diambil sebanyak 212 dan perempuan dengan proporsi kedua dengan jumlah mahasiswa sebanyak 269 orang dengan sampel yang diambil sebanyak 200 orang dengan menggunakan alfa 5%. Berikut ini adalah sampel penelitian serta banyaknya mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh tabel berikut. Populasi pertama, program studi teknik mesin, jumlah mahasiswa 74, sampel 45, teknik kimia 43, sampel 20, teknik elektro, jumlah mahasiswa 74, sampelnya 33,
Teknik industri jumlahnya 41, sampelnya 23. Teknik sipil jumlah mahasiswa 36, sampel 17. PWK jumlah 24, sampelnya 18. Matematika jumlah mahasiswa 6, sampel ada 8. Sistem informasi jumlah mahasiswa 49, sampel ada 20. Dan informatika jumlah mahasiswa 52 dengan sampel 28. Kemudian ada populasi 2 dengan program studi teknik mesin, jumlah mahasiswa ada 5, sampel ada 5. Teknik kimia jumlah mahasiswa ada 45, sampel 26. Teknik elektro jumlah mahasiswa 10, sampel 10. Teknik industri jumlah mahasiswa 36, sampel 30. Teknik sipil jumlah mahasiswa 42, sampel 28. PWK jumlah mahasiswa 54, sampel 32. Matematika jumlah mahasiswa 22, sampel 26. Sistem informasi jumlah mahasiswa 37, sampel 31. Dan informatika dengan jumlah 18 dan sampel 16. Saya akan menjelaskan statistika deskriptif. Masuk ke populasi 1, kita akan mencari rata-rata, modus, dan median. Mencari rata-rata yaitu dengan cara jumlah data akan dibagikan dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 212 akan dibagikan 9 banyak data yang mendapatkan hasil 23,55. Mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 45 dari teknik mesin. Nomor itu mencari median sama dengan nilai tengah, yaitu data ke-7 informatika. Masuk ke populasi 2, kita akan mencari rata-rata, modus, dan median. Mencari rata-rata, jumlah data akan dibagikan dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 204 dan banyak datanya adalah 9. Dan akan mendapatkan hasil 22,66. Lanjut mencari modus, data yang paling sering muncul, yaitu 32 PWK. Langsung mencari median lagi, nilai tengah atau Q2. Data ke-6 teknik sipil. Lanjut kita akan melakukan uji hipotesis proporsi. Seorang peneliti menduga mahasiswa ITK angkatan 2019 menduga 70% mahasiswa angkatan 2019 sering mencuci tangan. Apabila 212 dari 319 mahasiswa jurusan JTIP, JTSP, dan JMTI angkatan 2019 yang diambil sampel tidak mempercayai hal tersebut, apakah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut? Taraf nyata 5%. Kita akan mencarinya. Diketahui P0 sama dengan 0,7. Q0 sama dengan 1 kurang P0 sama dengan 0,3. N sama dengan 399. P sama dengan 212 dibagi dengan 399. Mendapatkan hasil 0,53. Yang ditanyakan, terima H0 atau tolak H0. Kita akan menjawab H0 dibagi dengan P sama dengan 0,7. H1 dibagi P1 tidak sama dengan 0,7. A sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Z A per 2 sama dengan 1,96. Z hit sama dengan P kurang P0
per akar P0 Q0 per N sama dengan 0,53 dikurang 0,7 per akar 0,7 0,3 dibagi 399 sama dengan minus 0,17 dibagi 0,23 mendapatkan hasil negatif 0,73. Karena Z-hitnya lebih besar dari min ZA per 2 dan lebih kecil dari ZA per 2, maka keputusan H0 ditolak dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pernyataan dari peneliti bahwa 70% mahasiswa angkatan 2019 sering mencuci tangan. Adapun kesimpulan dari penelitian dengan judul Langkah Mahasiswa ITK dalam Meminimalisir Penyebaran COVID-19 adalah sebagai berikut. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah virus yang mewabah di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan matinya berbagai sektor kehidupan di Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian. Yang kedua, telah banyak cara untuk melakukan pencegahan guna menekan angka penyebaran virus corona. Di antaranya yang paling sederhana ialah rutin mencuci tangan dan membersihkan diri dengan cara mandi, serta menerapkan pola hidup sehat baru yang sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah mengenai aturan PSBB dan new normal. Yang ketiga, dari data sampel pada Google Form diketahui bahwa ada perbedaan di mana populasi 2, yaitu perempuan, lebih sering melakukan kegiatan mencuci tangan dibanding dengan populasi 1, yaitu laki-laki. Yang keempat, dari penelitian ini didapatkan bahwa masih ada mahasiswa yang kurang peduli dengan kesehatannya sendiri, dikarenakan tidak mau mencegah diri dari penyebaran COVID-19. Yang kelima, karena pada Google Form ini kami juga menyertakan pendapat dari responden bahwa langkah paling efektif untuk mencegah virus corona 19. Dari respon para responden sangat beraneka ragam, mulai dari jaga jarak, mencuci tangan, stay at home, bahkan sampai berdoa. Perbedaan proporsi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yaitu 25 responden mahasiswi 194 diantaranya khawatir dan 8 merasa biasa saja. Dari 214 responden mahasiswa 166 merasa khawatir, 10 merasa tidak khawatir, dan 38 yang merasa biasa saja. Dari jumlah responden yang merasa khawatir akan pandemi COVID-19 dapat disimpulkan bahwa kesadaran dimiliki oleh mahasiswa dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 dapat dibuktikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh mahasiswi berupa rajin mencuci tangan dan tidak berpergian keluar rumah dan lain sebagainya. Dari total jumlah responden yang mengisi survei yaitu 205 responden mahasiswi dan 214 responden sebagian besar diantaranya melakukan langkah-langkah yang dapat membantu meminimalisir penyebaran COVID-19 tersebut. Hasil survei 172 responden mahasiswi lebih sering mencuci tangan dan 33 diantaranya tidak terlalu sering. 106 responden mahasiswa sering mencuci tangan, 11 tidak terlalu sering, dan 7 yang tidak melakukannya. 184 responden sering menggunakan masker, 82 tidak terlalu sering dan 2 tidak melakukannya. 175 responden mahasiswi sering menjaga melakukannya dan 2 yang tidak melakukan hal ini. Dan untuk berapa sering menghindari keramaian didapatkan hasil melakukannya 69 tidak terlalu sering dan 9 tidak melakukan hal ini. Langkah atau kegiatan yang dianggap paling efektif oleh responden yang berasal dari mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan ialah sebagai berikut, dengan P sebagai putri dan L sebagai putra. Yang tetap di rumah saja, P sama dengan 64 dan L sama dengan 69. Yang menjaga jarak, perempuan ada 32 dan laki-laki 37. Menghindari keramaian, perempuan ada 11 dan laki-laki ada 16.
Menggunakan masker didapatkan perempuan 10 dan laki-laki tidak ada. Menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh, perempuan berjumlah 33 dan laki-laki 19, mengikuti anjuran pemerintah, perempuan 19 dan laki-laki 15. Sosialisasi, perempuan ada 2 dan laki-laki ada 3. Berdoa, perempuan ada 1 dan laki-laki ada 5. Mengikuti aturan PSBB, laki-laki ada 15 dan perempuan ada 12. Meningkatkan kesadaran pribadi, perempuan ada 7 dan laki-laki ada 5. Selebihnya tidak menjawab. Laki-laki ada 14, laki-laki ada 30 dan perempuan ada 14. Sekian dari kami, stay safe. Jangan lupa memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjaga jarak, dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Bersama kita bisa melawan COVID.